Perkenalkan, nama saya Gisela dari Sumatera Selatan. Teman-teman, ada yang mengatakan kaya itu berarti punya uang banyak, punya mobil mewah, punya rumah yang megah, dan selalu berpesta pora. Tapi apa sih artinya menjadi kaya bagi kita, anak-anak Tuhan? Nah, sekarang Gisel mau mengajak teman-teman untuk belajar dari Tuhan Yesus dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Beginilah ceritanya. Ada seorang kaya yang tinggal di rumah mewah. Badannya tinggi besar, selalu berpakaian penuh dan kain halus yang bagus dan harganya sangat mahal. Setiap hari ia berpesta pora, makan yang enak-enak dan selalu dilayani oleh hamba-hambanya. Ada pula seorang pengemis, namanya Lazarus. Badannya kurus kering karena jarang makan. Tubuhnya dekil, bau, dipenuhi dengan borok yang menanam. Karena tidak punya rumah, ia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berteduh. Kalau teman-teman menjadi orang kaya, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan pada Lazarus yang miskin dan lapar itu? Pada suatu hari, Lazarus kelaparan dan sangat lemas. Lalu ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Ia berharap dapat menghilangkan rasa lapar dengan makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi bukannya makanan yang didapatkan, malahan anjing-anjing datang dan menjelajah poroknya. Betapa menyedihkan kata Lazarus yang miskin itu. Sementara si orang kaya larut dalam kenikmatan hidupnya. Ia tidak punya waktu untuk memperhatikan keadaan si miskin yang semakin parah di depan pintu gerbang rumahnya itu. Akhirnya Lazarus meninggal. Teman-teman, ternyata Lazarus dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Lazarus berada di tempat yang sangat menyenangkan dan tidak lagi merasakan kelaparan ataupun penderitaan seperti saat di dunia. Tidak berapa lama, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Tetapi ia tidak dibawa oleh para malaikat ke surga, melainkan dibawanya ke alam maut penuh dengan kobaran api yang sangat panas. Ia merasa tersiksa dan kesakitan. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh melihatnya Bapak Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Teman-teman, coba bagaimana reaksi orang kaya itu ketika melihat Lazarus yang dulunya miskin dan menderita, kini hidup bahagia. Sedangkan dirinya yang dulu kaya dan selalu berpesta pora, kini malah menderita. Dengan menahan rasa sakitnya, ia mengharap belas kasihan dari Bapak Abraham dengan berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku
dikabulkan? Tidak, ternyata Bapak Abraham tidak mengabulkan permintaannya. Ia hanya menjawab, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak diseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Mendengar jawaban Bapak Abraham, orang kaya itu menjadi sadar. Dulu selama hidup, ia tidak pernah melakukan sesuatu kepada Lazarus yang miskin itu. Lalu ia teringat akan saudara-saudaranya yang masih hidup. Maka ia meminta kepada Bapak Abraham untuk menasihati kelima saudaranya. Katanya, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar kelak mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Teman-teman, Bapak Abraham tidak mengabulkan permintaannya dan berkata, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Tetapi orang kaya itu masih menjawab, "Tidak, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka pasti bertobat." Lalu Bapak Abraham berkata kepada orang kaya itu, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dengan jawaban Bapak Abraham itu, si kaya pun makin menyadari betapa penyesalannya sudah terlambat. Maka semakin sedihlah orang kaya itu. Teman-teman, dari perumpamaan tadi kita bisa belajar bahwa menjadi kaya itu bukan berarti seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa kita mau peduli dan berbagi kepada orang yang susah dan menderita. Nah, mengakhiri cerita ini, ingat pesan Gisel ya. Kaya tanpa cinta, hampa terus